Anda kembali bersama kami di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog kita. Tadi saya ingin ke Pak Slamet. Pak Slamet, bagaimana sebenarnya pengawasan yang kemudian dilakukan di internal tubuh Polri sendiri untuk mengawasi supaya tidak macam-macam ini, para polisi ini? Iya, pengawasan itu kalau internal, kalau di Mabes Polri ada Inspektorat Pengawasan, kemudian di Polda juga ada. Kalau di level Polres itu mungkin Kapolres langsung, tapi yang kebanyakan adalah Wakapolresnya. Oke. Yang paling penting adalah pengawasan kepada pimpinan satu level di atas. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya ada si A itu melanggar, pimpinan satu level di atas dia itu punya peran penting terhadap budaya organisasi yang ada di dalam lingkup satuan kerja terdekat itu, terkecil itu. Oke. Nah, saat ini Pak Slamet dan juga Bung Nasir, kita juga sudah bergabung bersama Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Argo Yuwono. Selamat petang Pak Argo, apa kabar? Selamat petang Bang Gita, Ya. Mas Nasir dan Mas Slamet, selamat petang juga. Petang Pak Argo, apa kabar? Sehat ya? Pak Argo, kita ketahui hari ini polisi sudah menyelenggarakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Argo, hari ini kita tahu bahwa polisi menyelenggarakan ada lomba mural. Ini sebenarnya apa tujuan utamanya dilaksanakan lomba mural ini, Pak? Jadi kalau kita lihat bahwa di Undang-Undang Dasar 45 ada artinya masyarakat itu boleh menyampaikan pendapat ya. Ada undang-undangnya yang mengatur ya. Jadi kan ada berbagai bentuk yang ingin disampaikan itu bermacam-macam. Dan kemudian juga macam-macam komunitas juga ada di Indonesia ini, berbagai macam komunitas, terutama komunitas mural yang sampai saat ini belum kita terwadai. Artinya bahwa kita ingin ada yang pertama komunitas ini bisa terwadai dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat daerah, sehingga ada tempat dan waktu dan ruang yang mereka untuk aspirasi apa yang mereka sampaikan ya, itu kan suara hati dari pemural ini, sehingga nanti dia bisa menyampaikan berarti dalam bentuk mau tulisan maupun gambar. Oke. Tentunya ini harus kita fasilitasi, dan ini nanti terutama khusus untuk Polri itu ada berbagai macam yang kita harapkan kepada mereka. Yang lomba ini kan ada dua tema tentang COVID-19 dan kritik terhadap Polri. Artinya bahwa Polri ini selain ada internal Polri yang mengawasi dan sudah ada eksternal Polri yang mengawasi. Tentunya suara-suara hati masyarakat inilah, pemural inilah yang nanti akan kita kumpulkan mulai dari Polda-Polda sampai Mabes Polri untuk menilai Polri, sehingga Polri bisa melihat atau belanja masalah bisa mengetahui kira-kira apa yang kurang sih di sisi Polri ini. Tentunya ini menjadi bagian daripada nanti kebijakan sampai ke tingkat bawah seperti apa, masukan dari masyarakat nanti kita tampung demikian. Baik, dan tentunya kita apresiasi sekali karena ini merupakan inisiatif supaya masyarakat ini bisa mengekspresikan dan juga menunjukkan bagaimana suara hati masyarakat begitu ya kepada instansi Polri. Apakah ini juga berkaitan Pak dengan baru-baru ini serangkaian kita tahu banyak juga begitu ya Pak masukan dari masyarakat terkait dengan kasus-kasus yang menimpa oknum-oknum Polri ini Pak? Ya tentunya kan personil Polri kan banyak Mbak, ratusan ribu, 400 ribu lebih. Ya tentunya kan perlu kita harus pengawasan, setiap level ada pengawasan, dan namanya ada anggota yang melanggar ya kita tindak. Itu aja sesuai dengan aturan yang berlaku di kepolisian, sejauh mana pelanggaran-pelanggaran yang ada. Dan kemudian juga tadi mungkin saya tambahkan bahwa tadi saya juga lihat di kritik-kritik di mural ini juga saya apresiasi, saya kaget juga. Dari separuh tadi belum jadi, setelah saya jadi semuanya, saya jadi bingung. Juaranya pun saya bingung kalau saya disuruh jadi juri. Bagus-bagus kami semua kan ya ada Pak juri ya? dari luar, ada beberapa kritikan yang, ya ada beberapa kritikan itu, ya nanti menjadi bagian daripada evaluasi kita. Ini kita kumpulkan, di wilayah pun ada 803. Nanti kita pilah-pilah mana yang kritik ke Polri, nanti kita kumpulkan. Banyak tadi ada beberapa, seperti contoh kritik, ada gambar di borgol gitu ya, kemudian juga ada stop pungli dan sebagainya. Itu semua menjadi bagian daripada evaluasi dari pihak kepolisian. Tentunya nanti ada di polisi ada Itfasum, ada Propam gitu ya, dan kemudian ada dari pengawasan Ankum langsung. Demikian Mbak. Baik, Pak Nasir, kita melihat ini yang dilakukan oleh Polri
semacam inisiatif atau soft approach begitu ya dilakukan agar masyarakat ini bisa juga menyampaikan kritik dan juga masukan ke instansi Polri secara lewat seni begitu bisa dikatakan demikian. Kita melihat artinya ini kesungguhan dari Polri begitu nyata, namun bagaimana kemudian kritik ataupun evaluasi yang kemudian harus dilakukan oleh internal Polri sendiri, Pak Nasir? Halo, Pak? Pak Nasir? Oke, sepertinya tidak bisa mendengar. Pak Slamet, silahkan. Bagaimana tanggapannya kita melihat artinya Polri ini tidak hanya hard approach tapi juga soft approach begitu ya, Pak ya? Saya kan pernah di kepolisian ya. Di kepolisian itu ada ribuan sampai jutaan kebaikan. Oke. Mungkin belum atau tidak tercover kepada masyarakat. Tapi hal-hal yang negatif juga ada. Artinya apa? Kalau saya yang pernah di dalam, kalau boleh menyampaikan, hal yang baik itu lebih baik, lebih banyak daripada hal-hal yang buruk di kepolisian. Mungkin kalau hal-hal yang buruk itu tidak begitu seksi untuk dipublish. Kalau yang baik ya, mungkin yang kurang-kurang, yang minus-minus mungkin cukup seksi untuk dipublish. Artinya masyarakat itu di dalam melakukan pengawasan sebenarnya masyarakat cinta banget kepada polisi. Karena polisi itu adalah menurut Undang-Undang Kepolisian itu adalah salah satu pelaksana fungsi pemerintahan, pelindungan, pelayanan, pengayoman, kemudian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. Artinya pekerjaan polisi itu adalah pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh nih misalnya, ketika di lapangan sedang macet, tapi petugas kepolisian melakukan sholat maghrib di pos polisi. Pasti ada teriak, mana nih polisinya, mana polisinya. Artinya masyarakat itu membutuhkan kehadiran sosok pelaksana fungsi pemerintahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Padahal dia sedang sholat atau sedang makan siang, kan nggak mungkin ditinggal, kira-kira gitu. Baik, nanti kita juga akan dengarkan bagaimana tanggapan Pak Argo juga terkait dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Kapolri. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.